Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Siti Sarbayu Syifa dari kelompok 7 materi yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Yang pertama, muhkam dan mutasyabih. Al-muhkam adalah perkataan yang kokoh, rapi, indah, dan benar. Dalam pengertian seperti itulah Allah mensifati Al-Quran, dan keseluruhan ayatnya itu adalah muhkam, yang diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 1 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, suatu kitab yang ayat-ayat disusun dengan kokoh atau ukhimat serta dijelaskan secara terperinci atau fussilat, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Quran seluruhnya muhkam dalam arti seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kokoh, fasih, indah, dan jelas, membedakan antara hak dan batil dan antara yang benar dan dusta. Inilah yang dimaksud dengan al-hikam al-am atau muhkam secara umum. Mutasyabih hakikatnya adalah keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamatsil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi, tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagaimana membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an bahwa keseluruhannya adalah mutasyabih. Dalam firman Quran surah Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Uraian tersebut di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah muhkam dan mutasyabih. Dari definisi Ibnu Abbas, muhkam adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang mengandung pengertian yang bermacam-macam. Muhkam adalah ayat yang maknanya rasional atau bisa ditangkap dengan akal manusia, sedangkan mutasyabih kalimat yang tidak dapat dirasionalkan. Ayat-ayat Al-Quran yang muhkam adalah ayat-ayat yang dinasikh dan padanya mengandung peran pernyataan halal, haram, hudud, faraid, dan semua yang wajib diimani dan diamalkan. Mutasyabih ayat yang padanya terdapat mansukh dan qasam atau sumpah, serta yang wajib tapi tidak wajib diamalkan lantaran tidak tertangkapnya makna tersebut. Yang kedua, macam-macam tasyabuh. Tasyabuh artinya kesamaran makna. Ada 3 aspek dalam ayat-ayat mutasyabih, yaitu dari segi lafal ayat, dari segi makna ayat, dan dari segi makna dan ayat sekaligus. Yang pertama, tasyabuh pada lafal ayat. Tasyabuh terjadi disebabkan oleh karena kosakata atau mufradat yang digunakan oleh Al-Quran yang tidak umum dipakai oleh bangsa Arab. Tasyabuh juga disebabkan karena kata yang digunakan bersifat mustarak atau mempunyai lebih dari satu makna. Yang kedua, tasyabuh pada makna ayat. Tasyabuh terjadi disebabkan oleh karena kandungan makna ayat itu sendiri yang berbicara tentang hal-hal yang gaib, seperti sifat Allah Subhanahu wa taala dan hal ihwal hari akhir. Hal-hal yang gaib seperti itu sekalipun tahu artinya, tetapi tentu saja akal manusia tidak dapat menangkapnya. Hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan hal ihwal hari akhir itu tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Jadi, tasyabuh bukan disebabkan oleh lafal yang gaib atau mustarak, tetapi justru dari kandungan makna ayat itu tersendiri. Yang ketiga, tasyabuh pada lafal dan makna ayat sekaligus. Tasyabuh terjadi disebabkan oleh karena lafal dan makna ayat sekaligus. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189, tasyabuh pada ayat ini terjadi karena lafal yang padat dan juga dari segi makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Risma dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi mengenai hikmah diturunkannya ayat-ayat mutasyabih. 1. Memperlihatkan kelemahan akal manusia.
Akal dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih sebagaimana Allah memberikan cobaan pada badan untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji, tentu seseorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya, sehingga enggan tunduk kepada naluri kehambaannya. Ayat-ayat mutasyabih merupakan sarana bagi penunduk akal terhadap Allah karena kesadarannya akan ketidakmampuan akalnya mengungkap ayat-ayat mutasyabih itu. Teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih. Sebagaimana Allah menyebutkan wa ma yadzakaru illa ulul albab, sebagaimana cercaan terhadap orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih. Sebaliknya Allah memberikan pujian bagi orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu untuk mengotak-atik ayat mutasyabih sehingga mereka berkata Rabbana tuzigh qulubana. 3. Membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan ilmunya yang maha mengetahui segala sesuatu. 4. Memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah. 5. Mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmini Zuraida Muflihah dari Lokal B jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ulama dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihah. Ayat-ayat mutasyabih timbul karena sifatnya yang mujmal atau global, dan itu tentunya memerlukan takwil. Di sisi lain, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihah tidak dapat diketahui takwilnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang berilmu akan berhenti pada kalimat dan orang-orang yang berilmu mendalam. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa para ulama ada yang mengetahui takwilnya. Para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabih. Sebagian mereka cenderung memahaminya secara harfiah dan sebagian yang lain melihatnya sebagai isyarat kepada takwil. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh persepsi mereka dalam melihat ayat-ayat itu. Apakah ia dapat ditakwilkan atau tidak? Dalam pandangan Subhi As-Saleh, ia membedakan pendapat ulama dalam dua mazhab. Yang pertama yaitu mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Oleh karena itu, mereka disebut mufawidah atau tafwid. Sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan mazhab salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihah. Dalam aplikasinya, mereka menggunakan argumen akli dan nakli. Yang kedua yaitu mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan layak untuk zat Allah. Karena itu mereka disebut mu'awilah atau mazhab takwil, seperti mereka memaknakan istiwa dengan ketinggian yang abstrak berupa pengendalian Allah terhadap alam. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hambanya dengan Allah maha tinggi, bukan berada di suatu tempat. Sisi Allah dengan hak Allah, tangan dengan kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.